Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laili Ulfi Herawati dengan NIM C2086207050 dari Prodi PG PAUD. Video ini ditugaskan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 mengenai review jurnal yang berjudul Menelusuri Rekam Jejak Amal dan Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. A. Latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, pada tanggal 1 Agustus 1868. Kauman merupakan sebuah kampung di jantung kota Yogyakarta yang berusia hampir sama tuanya dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan sejak ratusan tahun lampau, kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam seperti kebanyakan kota besar dan kota kecil di Jawa. Kauman adalah salah satu di antara banyak wilayah Yogyakarta yang merupakan benteng kelompok santri. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Orang tuanya memberi nama Muhammad Darwis sebelum berganti nama Ahmad Dahlan. Sebagai anak keempat, mempunyai 5 orang saudara perempuan dan 1 orang laki-laki. 1 saudara laki-laki. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan tumbuh dalam lingkungan dengan berlatar belakang sosial yang bernuansa agama yang kuat, sehingga tidak mengherankan apabila pengaruh keluarga dan lingkungan sekitarnya yang kemudian mempengaruhi pribadinya dan mengantarkannya menjadi seorang muslim yang taat beragama. Ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ia adalah pegawai abdi dalam keraton walaupun hanya sebagai pejabat agama. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah merupakan putri Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu sekaligus seorang abdi dalam Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, seorang kakeknya yakni ayah dari ayahnya mendapat gelar mas atau gelar priai. B. Latar belakang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak di antara orang Islam melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernemen. Kemampuan membaca dan menulis diperoleh dari belajar kepada ayahandanya, sahabat dan saudara-saudara iparnya. Pada umur 8 tahun, ia telah dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan sampai khatam. Ketika beranjak remaja, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai belajar dan membaca buku-buku tentang Islam. Ia mengaji ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin, yang keduanya merupakan kakak iparnya. Dia juga berguru kepada Kiai Haji Nur dan Kiai Haji Abdul Hamid dalam berbagai ilmu. Dalam ilmu hadis, mengaji kepada Kiai Mahfud dan Syekh Hayat. Dan untuk pelajaran ilmu falak, dia berguru kepada Kiai Dahlan Semarang dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Qiraatul Quran mengaji kepada Syekh Amin dan Said Bakri Satok. Ilmu pengobatan dan racun binatang dari Syekh Hasan. Beragamnya bidang ilmu yang dipelajari dari beberapa guru pada masa remajanya menjadi salah satu faktor yang membentuk kepribadiannya yang arif dan pengetahuan agamanya yang luas. Ketika beranjak dewasa, berkat dorongan orang tua disertai keinginan untuk memperdalam ilmu agama Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Kesempatan menunaikan haji tersebut ia pergunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Selama bermukim di Mekah, dia banyak belajar dan memperdalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, qiraat, dan ilmu falak. Di sana ia berguru kepada seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i, Said Bakir Syanta, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada masa ini, nama Haji Ahmad Dahlan mulai dipakai setelah sebelumnya bernama Muhammad Darwis. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama kurang lebih 2 tahun. Untuk yang kedua kalinya, selama di Mekah beliau memperdalam ilmu fikih dan ilmu hadis.
Untuk ilmu fikih, dia berguru kepada Kiai Mahfud Termas dan ilmu hadis kepada Said Babu Al-Sijil dan Syekh Ahmad Khotib, yang merupakan guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada masa menetap yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan beberapa ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Muhammad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Pakih Kumambang dari Gresik. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk belajar dan bertukar pikiran serta membicarakan berbagai masalah sosial keagamaan. Di samping menuntut ilmu dan berguru secara langsung, pada saat itu ia juga memperdalam karya Imam Syafi'i dalam bidang fikih dan karya Imam C. Amal dan perjuangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai sosok seorang ulama yang sedikit berbicara tetapi banyak beramal, sedikit berteori tapi banyak berbuat. Karenanya dia tidak dikenal sebagai ulama yang produktif berkarya dalam bentuk tulisan, tetapi hasil pemikirannya lebih banyak dituangkan melalui amal dan perbuatan yang sampai sekarang dapat dirasakan oleh umat. Salah satu contohnya adalah dalam memahami tafsir surah Al-Ma'un. Disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan suatu ketika mengajarkan surah Al-Ma'un kepada murid-muridnya dengan cara membacanya berulang-ulang. Kemudian salah seorang muridnya bernama Sujak bertanya, mengapa surah Al-Ma'un terus dibaca berulang-ulang setiap hari dan tidak menambah tafsir surat yang lain? Mendengar pertanyaan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya kepada muridnya, apakah Anda sudah hafal ayat tersebut? Jika sudah hafal, apakah sudah diamalkan? Jawaban tersebut membuat muridnya sadar bahwa Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, akan tetapi hendaknya diamalkan dalam wujud nyata. Salah satu bentuk konkret aplikasi dari makna surat Al-Ma'un adalah gerakan membangun panti asuhan bagi anak yatim dan menolong fakir miskin, yang di dalam organisasi Muhammadiyah dikenal dengan sebutan Gerakan Al-Ma'un. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un menjadi landasan penting dalam membangkitkan kesadaran solidaritas kaum muslimin terhadap kaum duafa dan fakir miskin. Amal dan perjuangan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti contoh di atas merupakan salah satu contoh dari sekian banyak perjuangan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Sebelum wafatnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan pesan yang sangat sederhana namun syarat dengan makna dan memiliki nilai kreatif yang cukup tinggi. Berbuat dan bekerja itu lebih baik dan lebih penting daripada berbicara. Sebagai seorang tokoh yang dikenal sebagai pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, pembaharunya meliputi berbagai bidang seperti bidang keagamaan, ide serta gagasan pembaharuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang keagamaan dilatar belakangi oleh keprihatinannya melihat realita masyarakat Islam yang pada waktu itu hidup di masa jahiliyah. Pada saat itu, masyarakat Islam di dalam menjalankan ibadahnya banyak dipengaruhi unsur syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Pada saat itu, umat Islam memeluk agama Islam bukan karena keyakinan hidupnya, melainkan sebagai kepercayaan hidupnya yang diturunkan dari nenek moyangnya. Dan ajaran Islam yang diturunkan tersebut telah bercampur dengan ajaran-ajaran animisme, dinamisme, Hinduisme, dan sebagainya. Di samping upayanya untuk memberantas penyakit masyarakat Islam saat itu, yakni tahayul, bid'ah, dan khurafat, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan upaya untuk meluruskan arah kiblat yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan arah yang seharusnya. Pada saat itu, banyak masjid di Jawa yang menurutnya arah kiblatnya tidak tepat ke arah Masjidil Haram di Mekah, dan bangunan masjid itu kebanyakan mengikuti rentetan jalan yang sudah ada. Malah ada masjid yang menghadap ke arah timur laut dan kiblatnya ke arah barat daya. Padahal hal tersebut menyimpang dari syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, berbekal ilmu falak yang pernah pelajarinya dan keyakinannya bahwa selama ini arah masjid-masjid yang berada di daerahnya, khususnya di Yogyakarta, adalah salah satu dan kiblatnya tidak tepat menuju ke arah Masjidil Haram. Dia kemudian berusaha untuk 2. Bidang pendidikan. Perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dunia pendidikan sangat besar. Hal ini dibuktikannya lewat perhatian serta perjuangannya terhadap bidang tersebut baik sebelum berdirinya Muhammadiyah
maupun sesudahnya. Bahkan sesudah Muhammadiyah berdiri, perhatian dan kegiatan dalam lapangan pendidikan berperan penting untuk mempersiapkan kader-kader Islam yang terdidik. Menurutnya, untuk memajukan umat Islam dari keterbelakangan butuh suatu perjuangan, dan perjuangan itu akan berhasil manakala ditopang oleh dua komponen utama, yakni melandasinya, yakni pendidikan dan dakwah sebagai bentuk lain dari perhatiannya dalam bidang pendidikan. Semasa hidupnya, dia pernah mengabdi sebagai tenaga pengajar agama di kampungnya. Dia mengajar anak-anak yang menjadi murid ayahnya di waktu siang dan sore di musola. Dialah yang selalu menggantikan ayahnya jika berhalangan hadir. Salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan dalam bidang pendidikan adalah pada tanggal 1 Desember 1911, berkat usaha dan tekadnya untuk memajukan pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Dr. Alpian menyebutkan bahwa sekolah ini merupakan benih dari apa yang kemudian menjadi sistem sekolah modern Muhammadiyah. Berbeda dengan sistem sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada pesantren yang kala itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini justru menggabungkan kedua sistem pendidikan tersebut, pendidikan pesantren dan pendidikan kolonial Belanda, dengan model ruang tamu yang berukuran 2 kali 5 meter kali 6 meter, dengan 3 meja dan 3 bangku sekolah serta 1 papan tulis. Maka lahirlah sekolah pertama Muhammadiyah. Pada awal berdirinya, murid-muridnya adalah kerabat Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, dan dia yang menjadi gurunya. Pembaharuan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan memberikan pengaruh perubahan yang besar terhadap sistem pendidikan saat itu. Sebelumnya, sistem pendidikan saat itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diintegrasikan menjadi suatu kesatuan ilmu dalam suatu lembaga pendidikan. Sebagai salah satu implikasinya, sistem pendidikan pesantren yang hanya sebatas mempelajari ilmu-ilmu agama yang menekankan kepada penguasaan kitab-kitab klasik, kemudian dalam sistemnya memasukkan pelajaran ilmu-ilmu umum. Setelah terbentuknya organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan sekolah guru yang kemudian berkembang dan dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah. Di sekolah ini dia merealisasikan perjuangan serta cita-cita ide pembaharunya dalam bidang pendidikan Islam. Pada perkembangannya, ide serta gagasannya dalam pendidikan kemudian dilanjutkan melalui organisasi yang didirikannya, yakni Muhammadiyah. Menurut Abdul Munir Mulkan, salah satu sebelum sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini justru menggabungkan kedua sistem pendidikan tersebut, pendidikan pesantren dan pendidikan kolonial Belanda, dengan model ruang tamu yang berukuran 2 kali 5 meter kali 6 meter, dengan 3 meja dan 3 bangku. 3. Bidang sosial politik. Dalam sejarah perjalanan hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memasuki organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi nasional yang kemudian menjadi awal kebangkitan semangat kebangsaan Indonesia. Awalnya, secara personal, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Joyo Sumarto, salah seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta, sekaligus pembantu di bidang kedokteran Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang merupakan salah seorang pimpinan Budi Utomo di Tandan, Yogyakarta. Joyo Sumarto mempunyai banyak keluarga di Kauman. Suatu hari ketika dia bersilaturahim di Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajaknya untuk singgah ke rumah. Dari pertemuan itulah ia mulai mengenal Budi Utomo, dan keinginannya untuk bertemu dengan pengurus Budi Utomo pun disampaikan kepadanya. Keterlibatan secara langsung di dalam Budi Utomo memperkaya pengetahuannya tentang bagaimana berorganisasi secara modern.
Hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan setelah berdirinya Muhammadiyah, tepatnya pada tahun 1917. Rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, menjadi tempat Kongres Budi Utomo. Dalam kongres itu, ia bertablik yang mempesona para peserta kongres. Pada akhirnya, setelah kongres selesai, banyak surat yang dikirim dari berbagai tempat ke pengurus besar Muhammadiyah dan meminta untuk didirikan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai tempat. Selain ikut serta dalam organisasi Budi Utomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung dengan organisasi Jamiat Khair. Salah satu hal yang mendorongnya untuk memasuki organisasi ini adalah keinginannya untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan Jamiat Khairlah salah satu-satunya organisasi Islam yang mempunyai hubungan baik dengan negara-negara Islam pada saat itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.